perhatian kepada penonton, duduk santai sejenak, kita seru-seruan dulu bareng Bagi-Bagi Podcast. Oke Baruda, siap-siap. Kamera rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, balik lagi bareng kita Bagi-Bagi Podcast. Tentunya di channelnya Sharein Production. Bareng aku Irwan. Dan kali ini kita udah lama gak posting-posting tentang podcast. Dan sekarang aku gak sendiri. Seperti biasa selalu ada bintang tamu yang akan menemani ngobrol pada malam hari ini. Dan kita akan sambut terlebih dahulu narasumber kita. Ada Nova Lina. Halo. Tepuk tangan. Mungkin pasti teman-teman juga belum ada yang kenal sama Nova. Oke. Ya kan? Jadi aku harus memperkenalkan diri. Harus memperkenalkan diri. Mau aku kenalin duluan apa kamu? Kenalin duluan. Oh, kenalin ya. duluan. Oke. Kenalin duluan ya. Oke. Ya, jadi si Teteh ini ya. Si Teteh ini tuh dia adalah salah satu konten kreator juga. Ya, selebgram lah ya. Selebgram ya. Walaupun mungkin masih banyak yang jauh lebih dari Nova ya kak. Tapi banget. Tapi aku lihat dia ini ada yang unik. Waktu pas pertama aku lihat Instagramnya dan akhirnya aku pernah jogging bareng sama dia. Ya, dan ternyata ada sesuatu yang unik. Di samping dia adalah pelari culture. Terus Tahu ya. iya dong. Oke. Terus udah gitu Seru. ada yang mau gua analis tentang dia, ada yang pengen gua bongkar karena kita sama-sama Scorpio. Oke, Nova di sini bakal ngobrol-ngobrol sama kita tentang gua sampai nggak percaya sih sama progresnya dia gitu loh. Ternyata di balik Nova ini ada kerja keras yang memang kayaknya ini bakal jadi motivasi buat cewek-cewek ya. Keren. Cewek-cewek yang memang kayak udah frustasi, udah banyak yang ngeluh. Ya nggak sih? Yang ngeluhnya soal apa nih? Balik lagi soal yang namanya diet. Berat badan dong ya. Berat badan. Dan terus kan aku makanya ngeliat waktu pas Nova, kita kan sempet collab nih sama dia. Aku main sambil jogging, terus udah gitu sempat ada proyekan juga untuk photoshoot salah satu brand sama kamu ya nggak? Oke, ya. Nah udah gitu ternyata cerita-cerita sama Nova, ternyata yang tadi aku bilang dia ini tuh bener-bener badannya berprogres dari yang tadinya berapa? 83 kilogram. 83 kilogram? Iya. Terus sekarang nggak turun jadi 49. Gila, 40 ya? 49. Iya. Itu cuma 10 bulan, coba bayangin aja. 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Coba kamu kasih tahu tentang gimana sih? Biasanya kan kalau cewek, Nova tahu sendiri, banyak mereka yang bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar bisanya cuman marah-marah, stres sama badannya sendiri. Terus apa yang bikin kamu yang dari gila kilogramnya, menurut aku ya, itu udah lumayan berat banget ya kalau untuk cewek ya. Berat. Terus gimana kamu bisa konsisten dan mau perjuangin kalau kamu bisa turunin berat badan itu? Coba. Mungkin awal-awal baru tuh kayak nggak bisa. Tapi kayak seluyuran orang tuh kayak udah deh lu badannya harus begini, udah deh begini, kayak lebih menantang gitu ya. Jadi alhasil kayak ya udah liatin ya. Gue bilang sama itu orang, liatin lo ya, gue bakalan kurus dalam waktu 1 tahun ke depan. Oke, jadi kamu pengen buktiin ke orang kalau kalau gue bisa. Itu gimana? Maksudnya kan katanya nih kan aku cowok ya. Maksudnya kalau cowok sih nggak tahu, kayaknya nggak peduli deh kalau cowok tuh lebih banyak kayak bodo amat deh gitu ya. Nah kalau cewek kan yang aku pelajari gitu ya, yang aku sering baca katanya kalau cewek itu suka kadang insecure-nya kebangetan. Nah itu tuh kira-kira apa yang memotivasi kamu biar akhirnya kok gue pengen tunjukin ke lo. Oh jadi kurus ya? Gue pengen tunjukin ke kalian kalau aku bisa nih akhirnya gitu loh. Itu gimana? Itu kayak pola makan aja. Tapi itu belum olahraga dong. Belum olahraga aku. Pola makan beneran diurus banget. Diurus banget.
Cuma kayak pola makannya tuh nggak pola makan yang memang bener-bener langsung deposit kalori, nggak. Lebih ke mungkin dari jam 9 makan sampai jam 3. Nanti jam 4 udah nggak makan lagi sampai besok lagi. Nah, Oh ya? Iya. Itu sehari? Mungkin lebih ke minum aja udah kalau malam. Berarti kayak puasa dong ya? Iya. Setiap hari itu ya? Setiap Konsisten. hari, konsisten banget itu. Mungkin seminggu kayak ngerasa kayak ih kok kayak nggak enak ya badan. Tapi lama itu akan terbiasa. Oke. Dan itu maksudnya kamu sendiri itu aktivitasnya apa ya? Maksudnya hobinya kamu olahraganya emang jogging gitu? Mungkin kalau dulu belum hobi ya olahraga. Jadi bener-bener mengenal olahraga tuh saat kamu udah ngerasa, gue kayaknya udah harus ada perubahan nih gitu. Bener banget. Kalau dulu tuh lebih ke hobi makan. Iya. Kayak bedanya gitu, nggak mikirin kayak badan, fashion, nggak pernah mikirin. Kayak lebih kayak kuliner kemana-mana udah makan aja. Oke, makan gitu ya. Makan. Dan kamu nggak kontrol itu ya? Iya kayak gitu. Oke. Tapi kalau untuk sekarang udah bisa olahraga. Dan akhirnya perubahannya sekarang seperti ini gitu. Dan emang dulu maksudnya gini loh, kan kamu emang pakai hijab ya dari dulu? Iya. Emang pakai hijab Dari SMP. kadang ada juga, kamu nggak tahu sih ya, mungkin segelintir teman-teman cewek ada yang memang kayak gue ngerasa banget kayak ibu-ibu nih, terus kayak akhirnya hijabnya disalahin lah gitu kan. Jadi yang paling bener tuh menurut Nova gimana sih? Gimana? Jadi ini bukan kan misalnya kalau ada orang kan ya nggak sih fashion gitu loh, kayak bener-bener harus udah akhirnya lepas hijab deh, akhirnya ya udahlah diseksi-seksiin gitu. Mungkin Itu gini menurut ya, kamu salah apa bener gak sih? Maksudnya kalau fashionnya dia memang bener hijab gitu. gimana ya, aku bingung ya jawabnya ya. Semua orang itu kan berbeda-beda ya. Ada mungkin yang memang udah aku bener-bener mau berhijab aja udah. Terus ada juga yang udah aku kayak buka tutup ada yang gitu juga. Itu semua tergantung dari orang. Kalau aku pribadi ya tutup aja udah. Iya, tanpa ya mungkin kamu juga tahu kemarin kalau memang kamu di 80 kilo itu ya, tapi nggak tetap hijaban ya, tetap olahraga pakai hijab kemarin tuh ya. Iya. Ya? Pada dasarnya ada salah satu teman aku yang memang dia itu badannya dulu gemuk, tahu-tahu pas udah kurus dia lepas hijabnya. Jadi ngerasa pengen dilihatkan gitu loh badannya kurus gitu. Itu gimana ya menurut kamu ya? Kayak orang kayak gitu kayak ngerasa gue pengen puas nih gitu loh. Cuma kalau menurut aku ya fashion itu nggak mesti harus gak pakai hijab. Ada juga loh ya bahannya fashion yang pakai hijab, banyak kayak gitu. Malah sekarang itu kebanyakan fashion tuh pakai hijab gitu. Jadi kalaupun ibaratnya badannya kurus malah lebih bagus kalau berhijab, jadi kayak pakai apa baju pendek atau Dan terus kayak kamu sendiri, maksudnya kamu lebih suka emang udah dari dulu casual gini, atau pas saat kamu udah ngerasa akhirnya aku 40 kilo terus aku harus ngerubah fashion aku gitu? Oh iya karena dulu waktu pas badan aku gemuk itu pakai baju pun itu aja gitu motifnya. Jadi kayak nggak bisa dikombine ya, nggak bisa dikombinasi gitu. Kita kalau mau kombinasi aja kayak badanku udah tebel nih, dipakai lagi ini lagi terus ini lagi jadi tambah tebel ya nggak sih? Iya. Aku nggak ini sih, maksudnya kayak ya maksudnya tuh ada orang ya itu cewek-cewek gitu kan kebanyakan. Berarti sebenarnya solusinya bener-bener dari pola makan dikurangin, bener-bener diet ekstra tuh bukan cuma minum obat aja ya. Tapi kalau aku pribadi gak usah deh ya kalau misalnya kayak minum. Kau gitu maksudnya kayak konsumsi herbal kah? Serius? Enggak. Bener-bener pure? Pure. Oh itu apa ya udah gitu aja ya makannya, tadi kata kamu makan sehari berapa? Sehari tuh enggak, mungkin gini loh. Jadi jam 9 aku makan sampai jam 3 itu makan apa aja terserah. Nanti besoknya makan lagi. Jadi pas jam 4 tuh udah enggak makan lagi, udah stop. Oh jam 4 sore? Oke. Itu cara dietnya aku ya, cuman nggak tahu kalau yang lain. Mungkin kan namanya orang itu kan metabolismenya beda-beda ya. Kalau aku mungkin lebih kuat seperti itu.
Nah, ketika udah agak turun, itu aku lebih ke deposit. Misalnya pagi aku mungkin lebih ke minum air putih hangat, siangnya makan. Nah, terus udah gitu sorenya ngemil, malamnya udah nggak makan. Oke, itu ya bagus juga sih. Sebenarnya intinya adalah mungkin ada yang sehari sekali gitu ya, ada yang kayak gitu. Atau nggak sehari 2 kali malamnya nggak ada gitu ya. Ada. Gitu. Tapi nah kan itu kan dikurangin konsumsinya ya nggak, untuk mengkonsumsi makanya dikurangin. Terus adakah yang lebih organik, misalnya kayak kamu sambil didorong sama buah-buahan gitu, sayur-sayuran? Kalau buah enggak ya, kalau sayuran iya, cuman kalau sayuran itu lebih ke makan siang aja. Misalnya kayak brokoli, ayam dadanya, terus kalau nasi enggak, diganti sama kentang, kalau enggak jagung, udah itu aja. Nah teman-teman tuh, mungkin di sini inspirasi banget. Iya mungkin nanti kan pasti kalian nanti aku kasih tahu ya Instagramnya Nova. Kalau misalnya kalian nanti pengen nanya-nanya tentang diet sehatnya, cara diet sehatnya Nova gimana gitu. Tapi itu sempat ada yang nanya nggak sih? Kan kamu di IG pasti kan banyak followers atau teman-teman gitu yang Nova gitu. Iya. Masya Allah kok lu bisa berubah gitu. Banget, kayak gitu kan. Sampai nih pernah nih ada suatu cerita yang memang teman kuliah. Aku nyapa duluan tuh. Pas aku nyapa duluan, dia langsung bilang, siapa ya? Kayak gitu. Siapa ya, judes banget. Siapa ya? Ih, aku lu Nova. Aku masa gak tahu kayak gitu. Nova yang dulu segini, dia bilang. Iya. Hah? Sekarang udah gak mungkin gak percaya. Yang dulu Nova tuh iya kayak gitu kan. Tapi aku juga bener sih. Gak boleh gak sih dikasih lihat nanti fotonya, foto kamu ya, fotonya biar orang nih takutnya nggak percaya, takutnya bohong gitu loh. Boleh, tapi malu gak sih? Tapi apa-apa. kasih jadi iya kan, biar jadi orang, biar jadi inspirasi, biar jadi motivasi olahraganya gitu kan, bener-bener tuh. Dan untuk tracking, untuk jogging sendiri gitu ya, untuk cara kamu ngambil diet kan olahraga, terus kamu kan jogging itu emang deket-deket rumah aja atau memang kayak suka kemana sih biasanya kalau jogging? Aku mungkin lebih kalau daerah Bogor ke Sempur kali ya. Sempur ya? Mungkin kayak keliling kebun raya, bersepeda di dalam kebun raya. Dan aku juga fitness tentunya. Oh, nge-gym juga? Iya, nge-gym juga. Nah itu kalau misalnya running, kamu mau ngambil apa tuh? Mending kayak keliling di satu area atau kayak kan kayak di Bogor tuh suka ada keliling istana Bogor ya, terus kebun raya gitu. Kayak itu berapa keliling biasanya? Aku biasanya itu kalau memang istilahnya lagi pengen bener-bener nurunin banget, bisa 5 keliling. 5 keliling? Iya, tapi kalau lagi males, mager 2, dan mager banget udah 1 keliling aja udah. 1 keliling aja? Iya, tapi itu bener-bener lari gitu ya? Lari, nggak lari banget. Nggak lari banget ya, ada jogging, ada istirahatnya ya? Wow, gila 5 kali. 5 kali. Gue aja sekali bosan cukup. Bosan. Tapi kalau nggak, aku sendiri gini ya. Karena kan ini kan cewek, mungkin ini cowok nih. Kalau ada teman-teman juga sempet kayak, bukan berarti gue kepedean ya, tapi kayak teman-teman ada yang sempet kayak bilang, ih badan lu tuh segini-gini aja gitu loh. Udah umur sekarang tuh kayak nggak pernah gitu loh. Karena baik lagi, kalau aku memang tipikalnya makannya tuh nggak banyak, Nova. Maksudnya satu sekali porsi tuh udah ada takarannya. Oh gitu. Tapi sehari itu aku 3 kali harus. Pagi, siang, jam 12, malamnya mungkin udah maghrib lah. Gitu. Cuman kalau minum yang gula-gula itu udah mulai dari jam 6 tuh aku kurangin. Gitu. Kalau aku gitu. Terus kan kalau Nova jogging ya. Aku lebih suka main sepeda. Oh iya? Keren. Lebih suka main sepeda. Masih di mana? Di Bogor juga? Di Bogor, ya di Bogor sih. Lebih sekarang karena kan waktunya ya. Paling mainnya di Bogor, mungkin di Sempur juga, di skatepark kadang gitu kan. Terus kita bahas soal Scorpio nih. Jadi ada hal lucu nih. Sebenarnya ini lebih banyak ngebahas tentang yang lucu-lucunya sih sama si Nova nih. Iya nggak? Ada apa? Terus deh pas ini kan kalau misalnya kan Nova juga udah pernah lihat TikTok aku ya. Iya.
itu bahas-bahas tentang horoskop Kayak gitu. nge-live. Sebenarnya sih kayak bukan suka ya. Terus kayak ya orang-orang akhirnya tuh kayak minat, kok bener sih gitu. Jadi aku tuh kayak cuman kayak mendalami karakter-karakter orang, tahu aja gitu dari zodiak apa. Jadi zodiak. Oke, jadi Nah, zodiak ya. Jadi zodiak nih sekarang. Dan terus ini masalahnya, oke teman-teman, ini aku sambil note juga nih, banyak banget yang mau ditanyain nanti sama Nova tentang apakah kesamaan kita bener-bener sama. Soalnya gue Scorpio. Oh, Scorpio juga Kak? Scorpio. Oke, Scorpio November. November dong. November dong. November, awal November. Emang iya? Tanggal? Bisa disebutin ya? Bisa disebutin? Gak usah, pokoknya Nggak usah ya? awal aja udah. Oh, pokoknya awal, di Iya, awal. iya. Berarti sama gue juga awal. Oh, Kalau iya? gue awal banget, aku awal banget. Wow, keren. Aku awal banget. Keren banget itu. Ya, Berarti sama berarti. jadi nggak usah disebutin ya Gak tanggalnya usah ya. disebutin lah ya. Takut ada yang apa? Takut ada yang tahu. Oh ternyata. Nah, kan Scorpio tuh kalau misalnya ini, koreksi kalau salah, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau ada yang salah, kalau ada yang mau ditambahin, silakan nanti tulis di kolom komentar. Setahu aku, yang aku dalemin dari Scorpio tuh dari gue sendiri, ya memang katanya Scorpio tuh misterius. Terus dia orangnya selektif. Ada lagi dari sifat buruknya katanya dia tuh red flag. Ada juga Refleks. orangnya gampang cut off. Ya. Ada juga orangnya baper, Dapat. bucin, terus posesif. Posesif. How do you think about that? Apa yang kamu pikirin tentang hal-hal itu tadi? Itu apakah kita sama cewek cowok? Mungkin kalau misalnya Scorpio cewek cowok beda kali ya. Beda apa enggak sih? Aku nggak tahu. Kalau kata aku sih beda ya. Nggak tahu deh. Itu gimana maksud kamu? Kalau yang tadi aku sebutin ada kesamaan gak sih? Ada yang benernya gak sih? Terus kamu apakah sah dibilang red flag sama orang-orang? Refleks tuh refleks apa ini mas? Red flagnya mungkin kayak katanya kita tuh nggak tahu ya, toxic lah dibilangnya gitu loh. Enggak ya. Secara apa ya? Aku juga nggak ngerti. Kayak flying victim lah katanya. Emang bener ya? Victim. Kayaknya kita enggak ya? Enggak ya. Perasaan Scorpio nggak begitu ya. Enggak. Bener gak tuh? Enggak ada. Justru Scorpio itu, Coba yang Nova tahu deh tentang Scorpio. aku ngalamin sendiri kalau Scorpio itu untuk masalah pertemanan dulu ya. Pertemanan. Coba. Kalau untuk pertemanan setia banget. Terus udah gitu apapun yang nggak ada itu diada-adain. Jadi maksain gak sih kayak buat Maksain, sesuatu yang akhirnya demi friendship ya? Iya bener banget. Demi pertemanan. Dan udah gitu, kalaupun ibaratnya dia tuh teman curhat tuh kita beda-beda mendengarkan banget, pakai oh iya oke, beda-beda ngedengerin. Nggak ada yang namanya dipotong, di apa nggak, dengerin aja dulu. Dengar. Jadi benar berarti bisa jadi tempatnya orang curhat Scorpio. Iya, bisa. Karena emang beberapa, bukan satu orang sih ya yang memang nyaman sama aku tuh. Kayak ada beberapa teman-teman aku tuh kayak, ayo dong, aku mau curhat dong. Sampai sehari itu teman aku itu bisa 1, 2, 3 kali pagi, subuh, dini hari itu nelfonin aku cuma pengen cerita doang. Terus kamu Dengerin dong kalau aku belum tidur. Nggak sih? Tapi kalau misalnya aku udah tidur ya mau nggak mau kan nggak bisa diangkat telepon. Iya. Kalau itu iya sih. Maksudnya aku juga ngerasain ya, tapi justru balik lagi beneran kayak mereka yang mau ngasih saran, mereka yang minta saran. Iya, Gitu. Cuman tapi kadang kan aku juga kan live TikTok nih. Cuman bedanya ya gitu ya Nov, kalau di live TikTok aku tuh kebanyakan kayak sharing session sih akhirnya. Mau cewek mau cowok ada yang curhat. Mulai dari curhat apa deh? iya dia, bang gua ketemu sama ini sama itu gitu ya. Pokoknya terus kayak nah akhirnya kan nyinggung zodiak juga bang, kalau ini sama ini misalnya Aquarius Cocok sama gak ya, Scorpio gitu cocok gak ya gitu misalnya. Atau gitu ya banyak lah gitu. Terus akhirnya di situ kayak bukan adu argumen nggak, jadi kayak perspektif aja. Jadi makanya kalau
kalau aku tahu tentang masalah horoskop bukan tahu segala sesuatunya. Besok kamu gini enggak gitu loh. Teman-teman juga iyalah mau gampang banget sih Nova. Kalau mau tahu tentang horoskop hari ini ya tinggal searching aja gitu loh. Cuman mungkin ada bedanya di aku kayak cara pembawaan kali ya. Kayak gitu, jadi makanya orang-orang tuh interest kalau misalnya ngobrolin tentang zodiak gitu ya. Nah ini balik lagi ke Scorpio. Ini temenan ya? Ya, maksudnya? Ada lagi. Gini, itu tadi kamu bilang soal temenan. Oke, jadi kata Nova kalau Scorpio tuh kalau soal pertemanan udah all out lah. Bener-bener ikhlas lah. Udah bener-bener setia pakai banget. Udah bener setia gitu. Nah terus dihianatin juga setia. Tapi kalau bener-bener udah dikecewain nih, udah dikecewain. Scorpio. Segitu ya? Iya. Udah dikecewain ya. Tidak ada toleransi. Enggak ada. Oh pernah? Iya, pernah dihianatin. Itu aku udah games over. Aku nggak mau lagi. Misalnya nih ada pengkhianatan kali ya. Pengkhianatan antar misalnya kayak aku temenan sama ini, terus aku ngomong cerita apapun terus disampaikan lagi sama ini, dan itu mau bener-bener disampaikan dengan fatal ataupun dilebihkan omongannya. Iya, dan terus belum ada buktinya kali ya, tapi dia udah sampai teman-teman yang lain tuh pada percaya sama dia, terus ini terus alhasil ya udah bye. Iya, tapi nah ini kan itu kan tentang masalah sistem cut off-nya berarti ya. Maksudnya udah mengakhiri hubungan tuh kayak gitu ya. Scorpio tuh kalau udah ngeliat sesuatu hal yang menurut kita kepikir terus gitu, kayaknya mendingan gak usah dipikirin deh gitu ya. Mending udah buang. Aku mendingan sendiri dibanding harus punya teman yang memang berkhianat. Aku begitu. Aku mendingan sendiri. Enggak. Jadi kayak misalnya aku punya teman satu dan itu aja, dan hasil dia tuh kayak berkhianat atau gimana. Enggak, udah lu pergi aja sana. Aku mending sendiri. 3 sifat ini teman-teman, ini baik lagi, ini pendapat dari aku ya, ini perspektif aku. Scorpio juga sama katanya, misteriusnya, juteknya, sakralnya sama, ada kayak 3 zodiak yang mirip sama Scorpio. Itu ada Capricorn, Scorpio, terus sama satu lagi Aquarius. Katanya gitu. Aquarius juga kalau udah mysteriously, dia kalau udah ngintai itu udah apa ya, spek detektif banget katanya gitu Nova. Ya. Dan ini baik lagi nih, kalau menurut kamu seberapa misterius sih sebenarnya Scorpio tuh? Berapa ya? Apa yang dibilang kalau misalnya ada nggak sih? Mungkin kalau ada teman-teman yang kenal sama Nova, coba tulis di kolom komentar. Dia misterius gak sih orangnya? Misterius gak sih orangnya? Misterius banget. Nah itu gimana? Kalau kata orang katanya Scorpio misterius, kamu setuju kan? Misterius. Misterius tuh kayak mungkin susah ditebak, tiba-tiba ngilang. Kalau aku jujur sih ya. Kalau aku emang bukan gue berarti so misterius, tapi kayak memang orangnya. Jadi gini, orang-orang tuh salah nganggap aku red flag. Kayak sebelum ke Nova nih, aku udah kayak masalahnya aku kalau udah sibuk, berarti bukan berarti aku nggak mau komunikasi lagi. Bener-bener kayak aku harus fokus dulu sama kerjaan aku gitu loh, sama sibuk aku. Jadi bukan misterius ya, lebih ke menghindari dulu deh dari teman-teman gitu. Ataupun karena kamu orang gitu. Kalau udah harus fokus tuh kayak gitu. Iya, aku kalau udah fokus, entar dulu deh ya, aku fokusin ini dulu. Kalaupun ibaratnya di belakang ada pun yang ngomongin aku nih ya, kayak oh si ini begini, segini, biarin aja. Yang penting aku selesaiin dulu tugasku, kesibukan aku, setelah itu ya udah, kamu nggak mau tahu. Jadi kayak gitu aja udah. Itu aku. Nggak tahu ya. Nggak tahu Scorpio yang lain. Nggak tahu Scorpio yang lain. Aku pribadi. Kalau misalnya udah sibuk, udah kayak udah satu. Nah terus katanya Scorpio lebih suka diam daripada basa-basi. Mending lebih baik diam daripada basa-basi. Iya, lebih baik diam dibanding basa-basi. Nggak, sebenarnya gini loh, aku tuh tipikal orang yang memang Scorpio yang memang suka banyak ngomong ya. Cuman dilihat dulu asik gak nih orang kayak gitu kan. Enggak iya, berarti kamu tuh kalau nyablaknya harus lihat dulu sefrekuensi apa enggaknya. Iya, betul banget. Tapi kalau misalnya kayak baru kenal ataupun
kayak nggak begitu ini, nggak, aku diem. Diem itu emas. Diem itu emas. Ya. Terus Bukan diem menghanyutkan. diem menghanyutkan. Diem menghanyutkan. Iya. Diem menghanyutkan. Oke, berarti tadi ya maksudnya tadi kan maksudnya kan suka banyak orang yang ngejudge ya. Kadang makanya kan suka gini loh. Kalau banyak ya ada juga kalau kata aku sih orang-orang yang memang taunya zodiak tuh kayak versus ya, jadi kayak saling bermusuhan tuh karena memang mungkin ada trauma. Bener gak sih? Trauma. Sama jadi gini, misalnya aku Scorpio, tiba-tiba trauma sama bintang yang lain gitu. Jadi kayak akhirnya nganggap oh ya ini bener gini nih gitu loh. Gimana ya? Ya mungkin ya kan maksudnya ada itu aja orang kepercayaan masing-masing gitu. Jadi makanya kalau katanya red flag gitu ya, setiap orang kayaknya punya sisi red flag deh. Ada. Bener gak sih? Ada. Karena gini, aku juga kayak kalau misalnya oh ya udah mungkin aku juga bener sih kalau aku orangnya legowo ya. Maksudnya oh ada orang yang mau bilang katanya Scorpio itu red flag, ya dia belum tahu aja mungkin. Belum ya. Gitu, karena kalau misalnya kalian mau tahu ya, menggali seorang Scorpio itu memang nggak mudah sih. Gak mudah. Aku sendiri sama, kalau aku mau mengenal Scorpio sendiri kayak gue bener-bener ngejar diri gue sendiri gitu loh. Iya. Benar-benar. Yang ada yang kamu pengen nanyain gak? Misalnya kamu pernah ketemu Scorpio lagi gak sih sebelumnya? Scorpio iya kayak. Nah kan ada Oktober, iya, ada November. Nah itu beda. Nah coba, aku tau. Oktober sama Coba tolong November kasih beda. tahu. Kalau November Scorpio lebih agak agresif sedikit. Agresif? Iya. Cuma kalau Oktober dia lebih ke diem, judes, jutek. Tapi dia care kayak gitu. Oh ya? Iya. Oktober agresif ya? Oktober mungkin di bidang yang lain kali ya agresif. Cuma kalau kayak lebih ke ya masalah. Bukan yang ini? Dewasanya gitu? Iya. Oh. Dia Wow. Berarti kalau misalnya teman-teman mau nyari Scorpio yang agresif, cari Scorpio Oktober. Oke, itu berarti ada lah ya. Ada. Masa lalu. Ada, maksudnya kayak ada aja gitu. Ada. Bukan berarti kamu udah pernah nemuin. Bukan, maksudnya kayak ada. Ini orang bercerita. Iya, lebih Oke. ke mungkin dia kalau misalnya dalam tempat umum dia cuek. Tempat umum dia cuek. Oke. Tapi nggak tahu ya kalau cewek cowok nggak paham. Cuman kan setahu aku tuh kayak Oktober sama November beda. Kalau November lebih ke banyak ngomong tapi nggak yang banyak banget. Cuma kalau Oktober dia lebih ke diem. Mungkin masih ada sifat Libra-nya kali. Iya. Ya, karena kan deket sama Oktober ya. Iya. Kalau November. Kenapa November? Ya tadi kata kamu ada bedanya November. Ada bedanya. Apa tadi? Nggak, jadi kalau November itu dia lebih banyak perhatian. Oh. November lebih banyak perhatiannya ketimbang Scorpio Oktober. Kalau Scorpio Oktober lebih tepatnya tuh perhatiannya tuh dia tidak menunjuk. Oke. Kalau November Scorpio itu menunjukkan. Nunjukin banget. Nunjukin banget. Suka yang Oktober, suka yang November? Aku lebih suka yang November. Bener-bener ya frekuensinya harus 100% ya. Jadi jangan 100%, cuma rata-rata. Kalau cewek itu kan agak susah buat move on ya. Ya. Iya enggak? Kalau cewek iya. Tapi kalau misalnya udah jatuh cinta sama yang baru, dia akan benar-benar lupa sama yang belakang. Oke. Itu namanya Scorpio cewek. Kalau aku yang rasain, ya kayak gitu. Nah, berarti gue udah mulai tahu sekarang kalau misalnya gimana buat ke Scorpio cewek. Tapi jangan salah, kalau cewek Scorpio itu tidak pernah melihat dari sisi apapun itu kalau udah cinta. Masa? Iya, nggak pernah. Mau dia itu pendidikannya lebih rendah dari si ceweknya, contoh. Oke. Mau dia itu kepribadiannya seperti apa, itu tidak pernah ini. Yang penting nyaman dan bikin nyaman.